kembali lagi bersama aku Shelly Oktaviani. Jadi di video kali ini tuh aku akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang bisa membantu mengurangi jerawat di wajah kalian. Nah ini tuh aku dapetin murni dari personal experience. Jadi semoga saja hal-hal yang nanti aku akan sampaikan ke depannya itu bisa berpengaruh juga buat kalian, apalagi buat kalian yang lagi struggling with acne. Aku juga pernah gitu kan merasakan kayak gitu sampai stres banget gitu, apalagi kayak sekarang PSBB bingung banget kan mau kemana, makanya aku ngerasa malah jadi agak lebih jerawatan. Cuman hal-hal ini tuh bener-bener ngebantu banget buat kalian yang lagi dapet jerawat banyak banget. Jadi buat kalian yang masih penasaran, tetap nonton terus. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama ini tuh benar-benar esensial banget, karena menurut aku tuh kalau misalnya kalian melakukan hal-hal yang lainnya tapi hal yang ini tuh nggak dilakukan, itu percuma banget. Nah yang pertama itu kalian harus minum banyak banget air. Kayak aku tuh ngerasa dulu tuh kan kayak cuma minum 2 liter ke bawah, sekarang tuh aku minumnya tuh 3 liter, minimum 3 liter sampai 4 liter. Dan itu tuh aku ngerasa ngaruh banget, kayak kulit itu lebih lembab. Dan aku ngerasa kalau misalnya kita jerawatan itu justru jangan dikering-keringin wajahnya, tapi harus dilembab-lembapin. Jadi ini tuh benar-benar esensial banget. Yang kedua itu kita nggak boleh pegang-pegang muka. Jadi kadang kan emang kita tuh suka iseng megangin muka kita, kayak misalnya apalagi lagi ada jerawat suka kopek-kopek gitu-gitu. Nah itu tuh aku ngerasa benar-benar ngaruh, karena pertama dia tuh menyebabin bekas juga. Terus juga kan tangan kita kan kotor, kita pegang-pegang ya pasti bakteri pun nempel kan ke wajah kita. Nah hal-hal itulah yang bisa ngebuat kita cepet jerawatan juga. Nah yang ketiga ini tuh kita nggak boleh main ekstraksi komedo sendiri. Jadi aku ngerasa kalau misalnya kita berusaha mencetin komedo yang masih nutup ataupun yang kebuka, whitehead atau blackhead, itu tuh kalau bisa jangan berusaha diekstraksi sendiri, karena kalau misalnya kita nggak berhasil mengeluarkannya, itu tuh malah jadi jerawat. Yang keempat ini tuh nggak kalah penting, karena kalau misalnya kalian pakai 10 layer skincare sekalipun, tapi kalau misalnya kalian nggak pakai si sunscreen, itu tuh percuma banget. Karena kalau menurut aku tuh si sunscreen itu tuh kan ngeproteksi kulit kita dari matahari, yang dimana matahari itu sumber biangnya segala penyakit kulit. Contohnya misalnya kalau kita punya jerawat, terus kita kan pasti dia menimbulkan bekas jerawat. Nah kalau kita pakai si sunscreen ini, bekas jerawatnya itu biasanya itu lebih pudar dibanding yang nggak pakai sunscreen. Ini tuh from my personal experience ya, makanya sekarang aku tuh rutin banget pakai sunscreen, nggak pernah kelewat sekalipun, dan malah aku selalu reapply. Yang kelima ini biasanya tuh orang suka nggak notice, kayak nggak terlalu memperdulikan. Nah yang kelima ini tuh selalu ganti sarung bantal kalian secara rutin. Nah kalau aku tuh biasanya tuh mungkin kurang dari 1 minggu aku selalu ganti, karena waktu dulu banget tuh aku pernah lagi jerawatan parah. Aku bingung kan kenapa jerawatan banget. Terus aku waktu itu iseng coba ganti si sarung bantalnya aja. Terus besoknya terus langsung kayak pada calm down banget, kayak aku happy banget. Dan dari situ aku tahu ternyata sepengaruh itu si sarung bantal, karena setelah ditelusuri ya emang sarung bantal itu kan banyak bakteri juga, karena bakteri ini nempel lah ke wajah-wajah kita. Yang keenam ini biasanya orang pun nggak gitu gitu, yang nggak terlalu diperhatiin juga. Aku tuh baru tahu juga setelah aku pindahan, karena sebelumnya tuh kan kosan aku tuh daerah atas itu biasanya airnya tuh masih bersih. Nah sekarang aku daerah bawah itu biasa airnya agak sedikit lebih kotor. Nah itu tuh ternyata ngaruh banget ke wajah aku, karena aku pun bingung juga, kayak aku udah mungkin 5 bulanan tinggal di sini, bingung kan kenapa kok lebih jerawatan dibanding aku waktu tinggal di daerah atas. Nah jadi setelah itu kira-kira mungkin 1-2 mingguan yang lalu tuh aku udah mulai bilas wajah aku pakai air mineral. Jadi setelah aku cuci muka biasa, aku cuci muka pakai air biasa, air keran dulu. Terus setelah itu udah bersih semuanya, baru aku bilas lagi pakai air mineral, dan itu ngaruh banget karena dari situ aku udah jarang jerawatan. Yang ketujuh ini juga kadang orang ngeh, kadang enggak.
Cuman kalau aku tuh enggahnya agak belakangan juga sih. Nah, yang ketujuh ini tuh kita kadang suka nggak ngeh kalau misalnya si shampoo dan odol pasta gigi itu ternyata ngaruh ke kesehatan kulit kita. Karena kadang kan kalau misalnya odolnya itu nggak cocok, biasanya suka ada jerawatan daerah sini atau pokoknya sekitaran mulut. Sedangkan kalau untuk shampoo biasanya kita tuh jerawatan di deket hairline. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya masalah jerawat daerah mulut ataupun daerah hairline, coba kalian ganti shampoo atau pasta gigi kalian. Nah, yang kedelapan ini tuh kadang emang suka ada orang yang males melakukannya. Jadi suka ada orang yang males double cleansing, kayak mereka cuman pakai facial wash aja. Sedangkan kan kadang kalau misalnya kita pakai make up terutama, kita tuh perlu ngebersihin secara double, kayak pakai cleansing oil atau micellar water. Itu nggak apa-apa, yang penting kalian ngedouble untuk ngebersihinnya, baru pakai facial wash. Setelah itu mungkin kalau misalnya kalian mau tetap ekstra ngebersihinnya, bisa pakai toner juga. Karena kalau misalnya untuk ngandelin dari facial washnya aja itu nggak akan cukup, apalagi buat kalian yang bermakeup. Nah, segitu aja hal-hal yang bisa aku share ke kalian untuk saat ini. Siapa tahu nanti di kedepannya aku bisa menambahkan hal-hal yang mungkin bisa ngilangin bekas atau apapun. Nanti kalau misalnya kalian ada tambahan atau apa, bisa di komen, atau misalnya kalian pengen minta aku bahas sesuatu, di komen aja ya. Nah, jadi semoga aja hal-hal yang aku sampaikan di atas itu bisa berguna buat kalian yang lagi struggling, udah pusing banget, misalnya udah bertahun-tahun dengan acne. Jadi semoga aja hal-hal tersebut membantu. Cobain satu persatu, kalian harus tahu apa yang menjadi penyebab dari radangnya jerawat kalian. Karena dengan kalian tahu apa yang menyebabkan jerawat, kalian pasti akan lebih mudah untuk mencari tahu gimana cara menuntaskan jerawat tersebut. Oh iya, thank you juga buat kalian yang tetap nungguin video aku meskipun aku udah gak pernah upload selama 3 tahun. Semoga video ini berguna, dan semoga kedepannya aku bisa memberikan video-video yang lebih informatif lagi buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, atau mungkin kalau misalnya kalian berbaik hati bisa di-share ke teman-teman kalian yang lagi berjuang dengan jerawat. Bye-bye.